Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi SI Management yang diampu oleh Bapak Agus Susanto Skom Mkom, kita akan membahas tentang Agile Management dan juga Scrum Method. Sebelum kita memasuki ke dalam materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Safara. NIM saya yaitu 190302091. Saya berasal dari kelas TI 2C. Langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang Agile Development Method. Agile Method itu merupakan sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile itu memiliki pengertian yang bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan juga waspada. Sehingga saat kita membuat sebuah perangkat lunak dengan menggunakan metode Agile, itu diperlukan sebuah inovasi dan responsibility yang baik antara tim pengembang dan juga klien, agar kualitas yang dihasilkan oleh perangkat lunak itu bagus dan kelincahan dari timnya itu seimbang. Lalu, Agile juga didefinisikan ke dalam 4 nilai. Yang pertama yaitu interaksi dan personal itu lebih penting daripada proses dan alat. Mengapa? Karena di dalam Agile itu, tanpa adanya interaksi yang baik, maka proses pembuatan perangkat lunak itu tidak akan berjalan dengan sesuai rencana. Lalu yang kedua yaitu perangkat lunak yang berfungsi itu lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Karena pada saat kita melakukan proses demonstrasi kepada klien, perangkat lunak yang kita buat itu jika berfungsi dengan sangat baik, itu akan lebih berguna daripada saat kita memaparkan sebuah dokumentasi tentang perangkat lunak yang akan kita buat. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan klien itu lebih penting daripada negosiasi dengan kontrak. Karena fungsi-fungsi dari perangkat lunak yang dikembangkan itu harus terus-menerus dibicarakan dan diimprovisasi sesuai dengan keinginan klien. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dan tanggapan dengan klien. Yang keempat yaitu respon terhadap perubahan itu lebih penting daripada mengikuti sebuah rencana. Karena metode Agile itu berfokus terhadap kecepatan respon tim ketika klien menginginkan perubahan saat proses pembuatan perangkat lunak. Lalu, Agile juga memiliki tujuan saat dirumuskannya. Tujuan itu dibagi ke dalam 7. Yang pertama yaitu High Value and Work Application System. Diharapkan, setelah kita memakai metode Agile itu dapat dihasilkan perangkat lunak yang mempunyai nilai jual tinggi. Sehingga biaya pembuatan bisa ditekan dan perangkat lunak itu bisa berjalan dengan sangat baik. Yang kedua yaitu iteratif, incremental, dan evolutionary. Metode pengembangan perangkat lunak yang iteratif itu selalu mengalami perubahan dan akan mengalami evolusioner atau evolusi. Karena tiap tim itu harus bekerja dalam waktu yang singkat dan juga harus selalu menambah fungsionalitas dari perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan. Jadi, saat pengembangan perangkat lunak itu pasti akan terjadi perubahan dan pasti akan terjadi evolusi dari perangkat lunak tersebut. Lalu yang ketiga yaitu Cost Control and Value Driven Development. Ini merupakan salah satu tujuan Agile yaitu mengembangkan perangkat lunak itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Tim bisa dengan cepat merespon kebutuhan yang diinginkan pengguna, sehingga waktu dan biaya pembuatan perangkat lunak itu bisa dikontrol. Karena dengan keinginan pengguna yang jelas, maka pembuatan perangkat lunak akan lebih jelas dan lebih efisien. Yang keempat yaitu High Quality Production. Walaupun biaya pembuatan perangkat lunak itu bisa ditekan dengan High Value and Working Application System, tetapi kualitas dari perangkat lunak itu harus tetap dijaga. Dengan salah satu menjaganya yaitu dengan cara melakukan tes setiap fungsionalitas perangkat lunak setelah selesai dibuat dan juga untuk mengakomodir kebutuhan ini.
Yang kelima yaitu fleksibel dan risk management. Jika kita ingin mengubah fungsionalitas dari wireframe yang telah dibuat, itu kita membutuhkan proses yang rumit. Maka kita membutuhkan analisis untuk mengubah sistem perangkat lunak dengan fleksibel. Lalu pertemuan dengan klien itu untuk melakukan sebuah tes perangkat lunak itu harus tahu risk, harus tahu resiko yang akan terjadi jika kita mengetes atau membuat perangkat lunak tersebut. Yang keenam yaitu collaboration. Dengan menggunakan Agile, tim pengembang itu harus melakukan atau sering berkolaborasi dengan orang lain. Itulah perbedaan Agile dan SDM lainnya. Karena Agile itu manajemen dirinya sendiri, sedangkan manajemen tim hanya bertugas untuk mengkolaborasi developer perangkat lunak dengan klien. Ini merupakan pembuatan Agile dari awal, yaitu recruitment, yaitu barang-barang yang diperlukan. Lalu kita akan membuat rencana. Setelah kita membuat rencana itu, kita akan menghasilkan sebuah desain. Lalu kita akan developkan desain tersebut dan akan kita rilis desain yang telah kita buat. Lalu kita akan monitoring hasil yang telah kita buat tersebut dan akan kembali ke proses awalnya. Prinsip-prinsip pada Agile. Agile itu mempunyai 12 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prioritas utama Agile adalah memuaskan klien dengan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai dengan cepat dan rutin. Prinsip yang kedua yaitu menyambut perubahan kebutuhan walaupun terlambat dalam pengembangan perangkat lunak. Proses Agile memanfaatkan perubahan untuk keuntungan kompetitif klien. Yang ketiga yaitu menghasilkan perangkat lunak yang bekerja secara rutin dari jangka waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan dengan preferensi kepada jangka waktu yang lebih pendek. Yang keempat yaitu rekan bisnis dan pengembang perangkat lunak harus bekerja sama tiap hari untuk mengerjakan proyeknya. Yang kelima yaitu kita akan mengembangkan proyek di sekitar individual yang termotivasi dengan cara memberikan mereka lingkungan dan dukungan yang mereka butuhkan dan percaya mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang keenam yaitu metode yang paling efisien dan efektif untuk menyampaikan informasi dari dan dalam tim pengembang perangkat lunak adalah dengan cara berkomunikasi secara langsung. Lalu prinsip yang ketujuh yaitu perangkat lunak yang bekerja adalah ukuran utama kemajuan. Prinsip yang kedelapan yaitu proses Agile menggalakkan pengembangan berkelanjutan. Sponsor-sponsor pengembang dan pengguna-pengguna itu dapat mempertahankan kecepatan tetap secara berkelanjutan. Yang kesembilan yaitu perhatian yang berkesinambungan terhadap keunggulan teknis dan rancangan yang baik untuk meningkatkan sebuah agility. Yang kesepuluh yaitu prinsip Agile adalah kesederhanaan. Lalu yang ke-11 yaitu arsitektur, kebutuhan, dan rancangan perangkat lunak terbaik muncul dari tim yang dapat mengorganisasi diri sendiri. Dan prinsip yang terakhir yaitu secara berkala, tim pengembang berefleksi tentang bagaimana untuk menjadi lebih efektif, kemudian menyesuaikan dan menyelaraskan kebiasaan bekerja mereka. Lalu, Agile itu memiliki 8 proses model. Yang pertama yaitu ASD, yang kedua yaitu Agile Modeling, yang ketiga yaitu Dynamic System Development Method, yang keempat yaitu Extreme Programming, yang kelima yaitu Feature Driven Development, yang keenam yaitu Rational Unified Process, yang ketujuh yaitu Scrum, dan yang kedelapan yaitu Crystal. Pada saat nanti kita akan membahas tentang Scrum. Lalu kelebihan dan kekurangan apa sih yang terdapat pada Agile? Pertama, kelebihan Agile yaitu proses pengembangan perangkat lunak itu membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resources yang besar. Yang kedua yaitu perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Dan yang ketiga yaitu klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Tetapi Agile juga mempunyai sebuah kekurangan, yaitu Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim itu kurang. Dan Agile itu tidak cocok dalam skala tim yang besar, yaitu lebih dari 20 orang.
dan perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak itu sulit untuk ditentukan. Lalu kita yang kedua akan membahas tentang Scrum. Scrum itu adalah sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan dan mengelola produk kompleks. Sejarahnya yaitu Scrum digunakan untuk mengelola pengembangan produk kompleks semenjak awal tahun 90-an. Scrum bukan merupakan sebuah proses ataupun teknik untuk mengembangkan produk. Daripada itu, ini adalah sebuah kerangka di mana di dalamnya dapat dimasukkan beragam proses dan teknik. Scrum akan mengekspos pergerakan, efektivitas, manajemen produk, dan praktik pengembangan yang sedang dijalani. Dan hal ini akan membantu dalam melakukan peningkatan. Scrum pada Agile. Dapat kita ketahui, Scrum itu merupakan salah satu model proses pada Agile. Kaitannya adalah, Scrum itu sebuah metode iteratif yang termasuk dalam metode Agile tentang cara mengelola dan menjalankan sebuah proyek. Dengan menggunakan metode Scrum ini, kamu bisa mengelola segala macam proyek, mulai dari pembuatan software, website, hardware, marketing, hingga event planning. Dalam metodologi Scrum, setiap sprint itu dimulai dengan meeting singkat untuk perencanaan dan diakhiri dengan review. Dan Scrum itu didasari oleh teori kontrol proses empiris atau disebut dengan empirisme. Lalu Scrum itu memiliki 3 peran utama, yaitu pertama itu Master Scrum, untuk memastikan prosedur diikuti dan memastikan semuanya berjalan lancar dan melindungi tim dari gangguan. Lalu pemilik produk itu biasanya merupakan orang yang dianggap paling penting dari sebuah proyek. Tugas utama pemilik produk adalah untuk menjadi nilai bagi stakeholder atau pemegang saham. Lalu peran Scrum yang ketiga yaitu Tim Scrum, timnya. Sebuah tim Scrum adalah tim yang bisa mengatur pekerjaan mereka sendiri dan merupakan sebuah tim yang lintas fungsional. Member tim itu pekerjaannya yaitu melakukan analisis, implementasi, perancangan, dan pengujian produk, dan lain-lain. Ada beberapa daya tarik saat kita menggunakan metode Scrum. Daya tarik yang pertama yaitu kita dapat berorganisasi sendiri dengan fokus pada tim. Yang kedua yaitu kita tidak memerlukan dokumentasi dalam jumlah yang besar. Yang ketiga yaitu tim Scrum adalah sebuah tim yang memiliki lintas fungsional. Yang keempat yaitu komunikasi yang kuat dan banyak interaksi. Dan yang kelima yaitu memiliki ritme yang pasti dan berulang untuk menyelesaikan pekerjaan. Lalu Scrum dapat membantu menyelesaikannya satu persatu dengan interval waktu yang ditentukan. Lalu dengan mengaplikasikan Scrum itu dapat membuat anggota tim member Anda menjadi merasa dipercaya dan Anda juga tahu member Anda yang mana yang ahli pada bidangnya masing-masing. Lalu, mengimplementasikan Scrum itu ada 7 tahapan. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tim Scrum pertama Anda. Lalu, kita tentukan panjang atau lamanya sprint. Kemudian kita harus menunjuk seorang Master Scrum. Setelah kita menunjuk Master Scrum, kita akan menunjuk pemilik produk. Lalu kita akan membuat backlog produk awal sehingga kita akan mudah dalam merencanakan dan memulai produk sprint pertama. Lalu setelah kita membuat produk sprint pertama, kita akan menutup arus dan memulai sprint berikutnya. Seperti terlihat pada gambar ini, product owner, tim, kita backlog, sprint planning, sprint backlog, nanti akan berulang seperti ini. Dan pekerjaannya akan menjadi selesai. Lalu kegiatan apa sih yang harus dilakukan jika kita menjadi bagian dari tim Scrum? Yang pertama kita harus melakukan rapat perencanaan. Yang kedua yaitu kita harus melengkapi pekerjaan. Yang ketiga itu kita harus melakukan pertemuan tim Scrum itu secara harian. Dan kita harus melakukan review sprint. Dan kita harus mengadakan rapat yang retrospektif. Ya, sekian presentasi dari saya. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi